Gak cuma hore-hore. Dan ternyata sore hari ini gak cuma matahari aja di luar yang Cerah. mungkin cerah ya kan. Tapi dan menghangatkan sore hari ini, tapi tentunya juga nah yang tadi tuh sentimen-sentimen ini ya. Iya, kan? cukup panas ya sentimen-sentimen hari ini spicy. ya. Tapi kan kalau ngomongin spicy juga we love spicy drama. Exactly. That's what make us alive. Alive ya kan, biar ada gejolak-gejolaknya aja gitu. Benar, dan market review hari ini kita akan berusaha lagi nutup market hari ini dengan narasumber Kamu yang nutup ya, jadi baru. berusaha ya. Ditutup gitu. Udah jam 4 juga ini, jadi kita harus tutup udah. market ini kali ini barengan sama Mega Capital Sekuritas. Ada Mas Lionel Priadi, Head of Research dari Mega Capital Sekuritas. Welcome to the Big Sore. Thank you, Mas Lionel. Terima kasih udah jauh-jauh dari Miami ya. Wow. Lionel Messi bukan. Benar. Mas Lionel sore hari ini kan mampir dari dari Mega Sekuritas juga ke sini. Lumayan jauh ya perjalanannya ya. Lumayan. Paling enggak sejauh Miami lah. Oh iya. Benar. Pakai heli tadi. Wow. Dari gedung satu ke gedung lain. Agak repot ya, lebih repot kayak banyak emisi karbonnya ya. Mas Lionel, ini hari ini ISG kan cukup dar-dar-dor ya. Memang sudah diantisipasi dari sejak akhirnya diumumkan hari pembebasan itu dan akhirnya ini pasti banyak nih gejolak di pasar modal di berbagai negara, terbukti banyak sekali negara-negara yang pasar bursa sahamnya memang pada anjlok gitu. Dan tidak terhindarkan Indonesia juga ketiban anjloknya. Hari ini dibuka ISG dengan anjlok hingga 9% sampai trading halt dan hari ini ditutup di level 5996 di jam 16.05 dulu. Sebelum kita bahas soal penutupan ISG hari ini Mas Lionel, market hari ini sudah sesuai sama proyeksi yang dilihat sama teman-teman Mega Capital kah, atau justru harusnya kita mikirnya tadi ini lebih dalam gitu, atau mungkin kayak gimana analisis sebelum market akhirnya terbukti hari ini seperti ini? Oke, sebenarnya sih pas dari pagi ya, itu semua teman-teman di kantor tuh udah panik. Oh, ikutan panik juga. Panik semua. Kayak menantikan ya, Pak Sufmi Dasko kapan datangnya? Untuk mampir lagi. Ya, moga-moga sih kalau Pak Sufmi Dasko datang sih berbalik hijau sih. Jadi panik. Panik semua pagi ini. Terus? Ya, bukan cuma dari teman-teman dealer ya, tapi juga dari klien. Ya, bahkan klien tuh sebenarnya paniknya udah dari semalam. Ya, mereka udah bingung nih mau gimana nih market besok. Bahkan sampai rumor Trump gak jadi nih resi pokok tarifnya nih tunda 3 bulan. Ya kan. Nah itu juga flip-flop nih. Ntar kata tunda, kata yang lain enggak gitu. Nah jadi kan dengan begitu kan kelihatan tuh bahwa semuanya sebenarnya harap-harap cemas. Ya, tapi apa daya, ternyata Trump bersikuku hati, keras kepala. Bahkan udah dideketin lagi ya Mike. Bahkan udah dibalas lagi Mas ya, dibalas sama China, abis itu mau dibalas lagi sama Donald Trumpnya. Iya, nah itu. Nah, bahkan China tuh tadi pagi tuh statementnya kan fight till the end. Iya, fight till the end. Ya kan, udah kayak gitu gue denger kata itu gue langsung ingat Lord of the Ring Two Towers. Wah, iya benar lagi. Ya kan, Battle Rohirrim ya kan, Helm's Deep. Iya. Tinggal pertanyaannya Gandalfnya mana nih? Benar, siapa ini nanti akan jadi penyelamat ya. Jadi kepanikan ini pada akhirnya ketika ISG dibuka terejawantahkan dengan benar, atau justru ternyata cuma segini turunnya, atau gimana? Nah tadinya kita ekspektasi lebih buruk lagi ya. Lebih buruk lagi ya? Iya, paling enggak ya double digit lah, minus 11, minus 12 gitu, sampai 5.700. Karena aturannya juga kan diubah dengan sampai 20 ya bahkan. Iya, tadinya bahkan orang udah ngeliat, ini kok tiba-tiba BI ini ngubah begitu banyak. Wah kayaknya hari ini bakal kaki terburuk sepanjang sejarah bursa Indonesia. Tapi ternyata terburuknya cuma pas detik pertama. Benar, langsung 9 bukan menit pertama. Iya. Ketika itu terjadi sampai hari ini,
kalau dibandingkan sama zaman kita pandemi waktu itu, mana yang lebih bikin panik? Nah, mungkin kalau dibandingin sih, saya pikir lebih panik yang saat ini. Oh ya, kenapa? Iya, karena waktu pandemi kan reaksinya langsung, ya, nggak ditunda-tunda. Sedangkan saat ini kan kita sebenarnya ketahan libur. Oke, iya betul. Ada meme-nya tuh ya. Nah, bedanya sih tuh. Jadi kan ada harap-harap cemasnya nih. Iya. Tadinya tuh, saya ingat tuh minggu lalu gitu, abis Trump umumin, nggak lama sebagian orang masih ada yang pede, ya kan, bahwa market nggak akan sebuk itu, Trump cuma kertas samba, bla bla. Tapi seiring berlangsungnya waktu, ya kan, kayaknya ini Trump nih makin gak jelas, kayaknya kondisi makin jelek, semua makin panik, ya kan. Ya di global kalau bacain kokan-kokan luar negeri fund manager jagon-jagon tuh panik semua juga. Ya udah di sini pasti ke bawah paniknya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, extreme fear kata orang ya. Extreme fear. Mau kan ini udah menunggu-nunggu pagi Selasa. Kenapa? Yang masih belum pegang cash. Betul. Iya. Pingin buru-buru jualan. Pengen buru jualan. Moment of truth sebenarnya ya. Moment of truth. Ya kan? Ini benar-benar tererjawantahkan tuh ya. Hashtag kabur aja dulu ya. Nah, betul. Efek kabur aja dulu. Iya. Cuman kabur ajanya sudah saham aja. Iya, dari bursa saham. Nah, ini kan kayaknya seperti ya masih belum masih belum ada hilalnya lah ya, good news yang dinanti-nantikan itu gitu, yang bisa menarik kembali posisi kita lah ya gitu. What should we do, atau mungkin sebenarnya juga kalau ngomongin soal secara psikologis kan gak bisa dipukul rata semuanya gitu, pasti satu panik semua ke bawah panik juga, jadi gimana Mas? Oke, jadi mungkin kalau kita bagi ya sebenarnya kan investornya ini ada dua, ya satu yang di pasar saham, satu lagi di pasar obligasi. Nah yang di pasar obligasi sebenarnya cenderung lebih tenang, ya kan, karena pasar obligasi Asia kan semuanya bagus ya beli, ya kan, tapi namanya kondisi seperti ini, perubahan serba cepat, ya tiba-tiba semalam ternyata Amerika nih obligasi jualan. Nah akhirnya kepanikan itu meluas kemana-mana. Nah, dan juga menarik adalah kemarin siang BI tiba-tiba kasih pengumuman, kita akan intervensi di offshore market, ya, di luar negeri melalui agen. Dia panggil juga bank-bank di Jakarta ya perwakilannya. Sebenarnya sih masih pengen libur, cuman karena dipanggil BI apa boleh buat lah. Betul. Iya, jadi dengan itu sense of urgency-nya tuh mulai kerasa semuanya. Betul. Ya kan, tadinya cuma saham melebar ke obligasi dan bank. Hawanya tuh kayak Endgame ya Mas ya. Endgame. Kayak Avengers Assemble. Bener, dipanggil tuh kayak SSK semuanya ya. Menyatukan kekuatan lah ya. Benar. Kekuatan juga. Makanya temanya kan menunggu Gandalf-nya. Kapan nih? Jadi setelah hari ini berakhir nih perdagangan di hari pertama setelah kita libur panjang, dengan ISG mendarat di level 5996, apakah akan ada penurunan lebih lanjut atau ini cuma efek untuk kejutan, efek kejut dari kebijakan Trump itu? Ya, kalau sebenarnya sih ini masih ada kemungkinan penurunan lebih lanjut ya. Ya kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari reaksi berbagai negara terhadap kebijakan Trump, reaksinya tuh semua sama, menawarkan tarif impor dari Amerika kita bikin nol deh, ya, jadi kita akan beli barang lebih banyak dari Amerika. Ya, tapi kalau melihat jawaban dari pihak sana, ya kelihatannya mereka nggak akan cukup puas dengan cara itu aja. Mungkin kita harus impor lebih banyak, ya, mungkin bikin kita mesti membuat perjanjian mereka bahwa kita nggak boleh meniru barang mereka, tidak boleh mengambil hak intelektual mereka. Ya itu udah hanya satu dari sekian banyak. Dan bahkan mungkin yang menarik juga ya, yang bagian besar orang umumnya tidak tahu adalah Trump ini mempermasalahkan adanya PPN. Kenapa? Karena di Amerika tidak mengenal yang namanya PPN. Gitu. Jadi Amerika ini memang ya khusus
dalam arti ketika seluruh dunia punya PPN dia sendiri nggak punya. Gitu. Jadi dianggap nih PPN sebagai trade barrier, halangan untuk perdagangan Amerika. Tapi gimana kan di sini kan di seluruh dunia kan emang punya pajak itu, masa semua mesti ngikut standar Amerika kan, problemnya seperti itu. Jadi mungkin negosiasinya tidak akan berjalan semulus yang orang duga. Karena kita juga agak bingung dengan apa sih sebenarnya mereka mau. Apakah sesimpel yang diumumkan oleh pejabat-pejabat kita, ya kan? Atau ternyata seribet yang dari Amerika sendiri katakan, gitu. Nah itu yang sebenarnya kita masih tunggu. Nah, sebelum lagi yang ditakutkan adalah kalau negosiasinya berlangsung lama, ya kan? Berarti kan efeknya nih bertumpuk-tumpuk. Dan sepertinya akan lama ya. Nah ujungnya kemana? Ujungnya semua takutkan lah terjadi kayak resesi global. Ya kan? Karena kan yang natari bukan cuma Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Ya bervariasi dari 40% sampai 10%. Nah, jadi kalau sampai kemungkinan resesi itu semakin tinggi, ya kan, itu kan kita ikutin lah mungkin hari per hari, minggu ke minggu. Ya, nah, jadi mungkin aksi jual tuh akan terus berlanjut. Nah, tapi itu kan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Nah, kalau kita bilang untuk seminggu ke depan ini, ya, sebagian pelaku pasar sih masih percaya IHSG ini bisa jatuh ke 5.600, 5.700. Lower than that? Lower than that tergantung dari rupiah. Ya, jadi kalau rupiah kita kan terakhir nih 16.800-an lah. Ya, tembus 17.000. Mungkin IHSG jatuh di bawah itu. Apa yang membuat IHSG hari ini bisa menahan, kita bisa bilang menahan lah ya, karena kan proyeksinya mungkin jauh lebih dalam dari ini tadi, seperti kata Mas Lionel gitu. Apa yang membuat IHSG cukup kuat gitu untuk menahan anjlok tinggi hari ini? Oke, mungkin yang bisa saya katakan adalah ada intervensi dari BI yang cukup kuat. Ya, karena kemarin nih, ya, itu rupiah kita tuh di pasar luar negeri itu sempat hampir mendekati 17.400. Ya, jadi udah tembus sebenarnya. Nah, dengan kondisi tersebut, BI mengumumkan ya, Bank Indonesia nih, mengumumkan, kita intervensi. Ya kan, intervensi, dan ternyata intervensi cukup efektif. Ya, per pagi tadi, kita dapat info bahwa, rupiah nih udah kembali di bawah 17.000, tepatnya 16.900-an. Nah, jadi dari kondisi ini, kita melihat bahwa, apakah BI bisa menahan rupiah di bawah 16.900 atau tidak. Jadi kalau bisa, berarti kondisi akan sedikit lebih baik. Dan ternyata kelihatannya sih cukup berhasil sejauh ini. Ya. Tapi nggak tahu sampai kapan berhasilnya ya. Nah itu. Apakah cuma berhasil hari ini juga, kita nggak tahu. Besok akan seperti apa. Masih dinantikan gitu ya untuk si berita-berita baik ini yang bisa mendongkrak lagi juga. Termasuk juga rencana ya kita nggak pakai rencana dengan fight back kayak China gitu, tapi juga dengan bernegosiasi gitu. Apa harapan terbesar ya sebenarnya yang, atau mungkin bukan harapan terbesar, atau cukupkah dengan negosiasi dengan, kita strategi ini gitu kita bisa apakah itu juga yang lagi, maksudnya ya selaraskah dengan yang diinginkan oleh para investor gitu? Ya, yang diinginkan para investor tentu kalaupun ada koreksi ya tidak lebih parah lagi terlalu dalam ya. Nah, misalkan taruhlah kita anggap 5.700 itu batas psikologisnya. Ya udah sampai situ aja. Ya, yang diinginkan sih seperti itu. Ya kan, tetapi kan kalau kita lihat dari sejarah Trump dulu waktu periode pertama dia, nah itu banyak kejutan. Ya, jadi kita mungkin bahasanya ya hope for the best, prepare for the worst. Nah itu harus kita lakukan karena kita nggak tahu nih apakah titik terburuknya nih udah sampai. Ya, tapi ya sebagai harapan sih ya kita berharap pemerintah hadir, ya terutama BI, ya dengan kerja keras BI kita di investor ya dan juga masyarakat finansial itu sangat berterima kasih ya sehingga kondisi hari ini tidak seburuk yang ditakutkan pagi tadi. Gitu. Ya, saat ini kakak mungkin seperti itu harapannya. Baik. Jadi aku mau nanya apa ya? Ini kan pada kabur semua nih dana asing atau mungkin yang lokal gitu. Kemana sih mereka dapetin dananya, Mas? Nah, kalau saat ini asing itu preferensinya adalah mereka memilih pegang cash. Jadi cash is king nih sekarang. Cash is king. Ya, kenapa? Karena
kalau kita lihat dari kondisi investor asing ya, saham di mana-mana mereka rugi besar. Ya, tentu dengan kondisi ini mereka ada kebutuhan cash untuk average down. Ya kan istilah main saham. Yeah. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau mereka jual yang di saham, mereka harus merealisasi rugi yang sudah cukup besar. Nah, jadi dengan kondisi tersebut, akhirnya para investor asing ini memilih untuk mencairkan investasi mereka di yang lain. Apa saja? Satu, emas. Ya kan? Yang kedua adalah obligasi. Baik. Nah, jadi oleh itu sebabnya kenapa saat Trump habis ngumumin harga emas tuh bukannya makin naik, malah anjlok. Benar. Ya karena semuanya mungkin pikir, waduh ini saham gawat nih. Aduh, ini dari mana duit saya? Emas yang untungnya gede nih. Duluan. Nah, gitu. Jadi semuanya sekarang anjlok ya, mau harga emas, mau bursa saham gitu, mungkin obligasi aja yang masih aman sekarang. Karena orang-orang masih pada mengamankan dulu asetnya gitu, tidak dalam instrumen lain yang risikonya masih cukup tinggi di saat-saat sekarang gitu. Ya betul, jadi saat ini fokusnya semua adalah mengamankan cash ya, sambil menunggu kapan bottomnya, kapan dasarnya. Ya kalau punya cash kan berarti kan saatnya saya kok bawah nih. Betul ya. Nah, apakah dengan saat ini diskon cukup gede 7,9% turunnya hari ini sudah cukup ini confidence orang-orang untuk bisa serok nih saham-saham di bursa, atau seperti apa rekomendasi dari Mega Capital? Oke, kalau rekomendasi dari Mega Capital sih ya kita rekomendasinya adalah saat ini mungkin bisa jadi permulaan, tetapi jangan serok sekaligus. Kecil aja, kecil-kecil aja. Emosi ya. Tetap kendalikan emosi. Apa yang menarik untuk bisa dicicil itu, Mas? Apa-apa aja? Mungkin kalau yang menarik kita pertama-tama lebih sarankan ke saham-saham yang kita sebut sebagai big caps, atau saham blue chip. Ya kenapa? Karena kalau lihat dari pergerakan blue chip hari ini, mereka yang pada awalnya itu tenggelam dalam, tapi ketika balik ke atas, itu mereka paling cepat. Nah, jadi memang ada momentum untuk tradingnya. Kenapa? Karena blue chip itu kan biasa fundamentalnya bagus. Betul. Nah, diincar banyak orang. Jadi dengan kata lain, dengan kondisi ini, fokus pada trading cepat saham-saham yang seperti itu. Baik. Ya, kalau yang goreng-gorengan kecil-kecil ya tutup mata dulu lah. Iya, karena resikonya jangan dulu ya. Jangan dulu. Iya. Kecuali Sultan mungkin nggak apa-apa lah. Belum saatnya untuk eksperimental mungkin ya, bukan momen yang tepat gitu kalau sekarang gitu ya. Masih belum momentum. Benar. Ibaratnya kalau please explain it in football terms ya, kayak kita main di kualifikasi Piala Dunia gitu. Please be less experimental karena kita udah sangat krusial nih, dekat-dekat ke pertaruhan gitu ya, lolos apa enggak. Oke, jadi dicicil. Kalau misalnya bisa dibilang sektornya apa yang paling menarik untuk dikoleksi ya? Di big blue chips. bukan apa tadi di saham blue chip ini, big caps ini. Oke. Sektor kalau apa, untuk saham blue chip nih, mungkin yang pertama rekomendasi adalah big banks. Big atau banks. 4 bank utama kita. Oke. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah, jadi variasi dari 4 itu. Baik. Nah, setelah itu mungkin kita bisa lebih ke sektor-sektor yang lebih defensif seperti di sektor-sektor kesehatan atau di sektor-sektor konsumen. Nah, dan juga yang mungkin menarik adalah 2 lagi, satu teknologi, terutama yang ada kemungkinan corporate action, yaitu Goto yang katanya mau merger dengan Grab. Nah, jadi potensi merger ini akan jadi penggerak kembalinya mungkin saham Goto naik ke atas, gitu. Karena kan prosesnya masih berlangsung dan kelihatannya angkanya positif. Jadi ini kan penurunannya kan penurunan sentimen aja, sehingga ada kemungkinan dia kembali lagi. Nah, di luar itu mungkin sektor komoditas atau seperti apa CPO. Kenapa? Karena ini terkait dengan perang dagang antara China dengan Amerika juga. Tapi si CPO bukannya bakal jadi turun, Mas, harganya? Kenapa? CPO bukannya jadi turun harganya? Ya. Harga komoditasnya saat ini. Nah, jadi gini, perang dagang antara China dengan Amerika ini, salah satu yang jadi korban adalah kan kebutuhan akan kedelai, termasuk
minyak kedelai itu. Nah, karena China dengan Amerika ini pertarungannya berpotensi semakin intens, maka China butuh mencari pengganti dari minyak kedelai tersebut. Indonesia bisa menawarkan CPO sebagai pengganti yang kita sebut imperfect, nggak perlu sempurna. Tapi paling enggak ya lumayan lah bisa gantiin. Peluangnya di situ ya. Iya, jadi sebenarnya ada peluang di situ. Jadi mungkin itu jadi satu sektor yang bisa membantu. Terakhir Mas, soal besok kira-kira proyeksi di level resisten dan support IHSG besok seperti apa? Mungkin untuk level resisten support IHSG besok masih akan bergerak di antara 5.900-6.200. Ya, tidak menutup kemungkinan rebound melihat apa yang terjadi di Jepang dan sejumlah pasar Asia hari ini. Ya, di mana investor melihat, wah, Trump kelihatannya mau negosiasi nih. Ya, maka akhirnya menyebabkan jadinya rebound. Nah, bisa saja Indonesia mengikuti hal tersebut. Baik. Nah, jadi kalau kondisinya terjadi rebound, ya manfaatkan. Tapi ingat, ya kondisi sentimen kita ini masih negatif. Jadi kalau bisa jangan ditahan terlalu lama. Beli, ada untung sedikit jual. Ya. Jadi kalau jangan greedy. Jangan greedy. Betul. Amankan cuan. Betul. Amankan cuan ya. Hijau, kalau udah hijau udah langsung jual aja. Kalau udah masuk ke ambang batas aman gitu ya. Ya udahlah, ini sudah saatnya juga gitu ya. Apalagi Mas Leono yang mungkin kita perlu tahu menjelang hari esok mungkin? Hari esok mungkin tetap waspada dengan kejadian nanti malam di Amerika, ya karena kondisi cepat sekali berubah. Betul. Ya, betul. Di saat-saat sekarang geopolitik bisa banyak sekali kejadian yang terjadi begitu ya, sehingga akhirnya membuatkan market jauh lebih volatil lagi, sehingga perlu sangat hati-hati buat para investor menempatkan dananya kemana. Cash is king sekarang. Yes. Soalnya juga. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Lionel. Sama-sama. Silakan.